Assalamualaikum semuanya, balik lagi bersama gue Dedi Aulia dari RTR Cycling System. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas tentang part-part apa saja yang perlu dirawat bahkan diganti setelah pemakaian yang lama. Ini berarti kita ngomongin tentang yang commuting atau touring, pokoknya memakai sepeda secara intens. Ya udah, tanpa banyak basa-basi, mari kita bahas. Yang pertama adalah rantai. Rantai ini adalah part of gear set yang terdiri dari chainring atau crank, terus rantai dan sprocket. Oh, sama puli yang ada di RD. Di antara keempat bagian tersebut, rantai adalah sesuatu yang umurnya paling banyak gitu kan. Paling dikit maksudnya. Dan ini perlu diganti karena pertama, kalau misalkan rantai itu sudah melar, itu bakal susah engage. Ini dampaknya adalah penggunaan tenaga yang tidak efisien. Susah engage itu kayak misalkan kita lagi goes, tiba-tiba rasanya kopong, ntar kerasa lagi, terus kopong, kerasa lagi, atau enggak pas lagi request ada bunyi ceteng, ceteng, ceteng. Nah, itu biasanya karena rantai udah melebar gitu. Apes ya. Yang kedua ini biasanya menyebabkan entah chainring atau sprocket ikutan rusak juga. Itu kalau yang kedua biasanya, cuma ada juga yang enggak sih. Nah, mengetahui rantai udah melar atau belum ini nggak bisa pakai penglihatan ya, nggak secara visual, karena secara visual baik-baik aja. Ini ngukurnya mesti pakai alat. Kalau mau gampang, kalian bisa pakai chain checker. Nah, di sini ada angka 0,5 dan 0,75. Siluetnya kelihatan ya nih. Yang 0,5 itu buat ngukur rantai-rantai 11 dan 12 speed. Kalau yang 0,75 buat rantai 9 dan 10 speed. Cara makanya gampang, tinggal diukur aja, dimasukin ke rantai, ntar kalau dia bisa jeblos gitu, slep gitu. Itu tandanya rantainya udah melar dan mesti diganti. Lalu yang kedua adalah spoke yang ada di wheelset. Spoke ini perlu dirawat, bahkan perlu diganti ketika udah sekian lama, karena pertama tension bisa aja udah berantakan atau bahkan ya udah rusak, ada yang patah. Nah, kalau gue kemarin diganti itu karena wheelset belakang itu udah sering banget yang namanya ruji patah, jadi kayaknya memang udah perlu ganti secara total. Dan pas diganti, gue tension ulang, dan rasanya itu enak banget, nggak ketahan lah istilahnya. Dan ketahannya ini sebenarnya karena power transfer tidak tersampaikan ke wheelset dengan sempurna. Ini karena gini ilustrasinya. Jadi kalau misalkan rujinya kendor nih, atau belum di tension atau tensionnya tidak sempurna, itu mempengaruhi power transfer seperti ini. Jadi HP-nya muter duluan, ntar yang lain baru ngikut. Kelihatan kan? Nah ini. HP-nya nggak engage sama ringnya gitu. Jadi pas putar, yang lain baru ngikut seperti ini, putar lagi kayak gitu. Itu salah satu hal yang bikin power transfer tidak tersampaikan dengan sempurna ke wheelset. Ya, ketika power transfer tidak tersampaikan dengan baik, yang ada adalah kita akan jadi cepet capek. Terus yang ketiga yang perlu dirawat adalah bearing-bearing. Ini di poros putar ya, entah itu di headset atau di hub atau di BB. Itu perlu dirawat setelah sekian lama gitu ya, karena poros putar ini juga sangat penting. Kalau di headset bisa menjaga kestabilan pada saat berkendara, terus kalau yang BB atau di BB atau di hub itu sangat berpengaruh pada lagi-lagi power transfer, karena kalau ngadet ya kita perlu tenaga lebih buat ngegoesnya. Nah, yang terakhir adalah perkabelan. Nah, perkabelan ini biasanya buat yang sering upgrade nih, yang ganti shifter juga atau bakal total ganti group set, itu biasanya tali shifter juga diganti, cuma housingnya nggak diganti. Ini akibatnya apa? Lama-lama bakal penumpukan kotoran di dalam housingnya, karena kalau ganti tali shifter biasanya talinya tuh dilumasin lagi, dikasih minyak lagi, habis itu dimasukin. Nah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang baik juga sih. Lebih baik housingnya diganti sekalian, karena itu tadi bakal ada penumpukan kotoran di dalam housingnya, dan ini akibatnya bikin shifting jadi nggak akurat atau bahkan malah nggak bisa shift. Nah, jadi itulah 4 poin yang menurut gua perlu diperhatikan. Kalau ada yang kurang, monggo ditambahin. Kalau ada yang salah, monggo dikritik. Kalau ada yang mau diskusi, boleh DM atau WhatsApp. Ya udah, segitu aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.